Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi Tata Persuratan dan Kearsipan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun anggota kelompok 12 yang terdiri dari yang pertama, Syauqi Alaida Yahya, yang kedua, Zudi Afanin Sabita, yang ketiga, saya sendiri, Adelia Kisyafira sebagai moderator, yang keempat, Parain Moni. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Silahkan. Selanjutnya, hakikat tata persuratan. Kata tata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI daring dalam kurung dalam jaringan tahun 2016 berarti aturan, kaidah, aturan, dan susunan. Cara menyusun sistem. Dalam hal ini, pengertian tata persuratan dinas adalah aturan standar yang ditetapkan untuk seluruh persuratan kedinasan sebagai alat komunikasi yang efektif, termasuk tata letaknya sehingga pembaca dapat dengan cepat menentukan siapa pengirim dan penerima yang dituju saat dokumen itu ditulis dalam kirim. Selanjutnya, pengertian arsip dan kearsipan. Nah, kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Sedangkan arsip adalah rekaman peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan TIK yang dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, peranan arsip. Menurut Berhos 2007, arsip mempunyai beberapa peranan adalah sebagai berikut. 1. Arsip sebagai sumber ingatan. Arsip yang disimpan dalam dijadikan acuan pencarian informasi apabila diperlukan yang dapat membantu daya ingatan manusia. Yang kedua, arsip sebagai sumber informasi. Arsip mempunyai peranan penting dan penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan rumusan kebijakan. Yang ketiga, arsip sebagai alat pengawasan. Arsip yang berfungsi sebagai alat pembuktian apabila diperlukannya memiliki pertanggungjawaban bagi kegiatan di suatu organisasi. Selanjutnya, asas perorganisasian pengelolaan arsip. Yang pertama, ajas sentralisasi. Asas penataan atau penyimpanan bagi arsip aktif maupun inaktif dipusatkan pada satu unit kerja. Yang kedua, ajas desentralisasi. Asas penataan atau penyimpanan arsip aktif maupun inaktif tidak dipusatkan, tetapi unit kerja akan menyimpan arsipnya masing-masing. Yang ketiga, kombinasi sentralisasi dan desentralisasi. Penyimpanan arsip dilakukan di unit kearsipan dan juga di unit kerja masing-masing. Arsip-arsip aktif dikelola oleh unit kerja masing-masing, sedangkan arsip inaktif dikelola oleh unit kearsipan. Ajas ini dipergunakan untuk mengatai kelemahan kedua asas di atas. Selanjutnya, pengertian arsip dan kearsipan. Nah, ada jenis kearsipan dinamis. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip yang disimpan selama jangka waktu. Sedangkan statis
Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan telah habis restensinya dan perkentaraan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Selanjutnya jenis arsip terjaga. Pertama, terjaga. Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga ketuhanan, keamanan dan keselamatannya. Yang kedua, UITAL. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbarui dan tidak diganti apabila rusak atau hilang. Selanjutnya, bentuk dan media arsip. Arsip elektronik. Arsip yang diciptakan, digunakan, dan dipelihara sebagai bukti transaksi, aktivitas dan fungsi lembaga atau individu yang ditransfer dan diolah dengan sistem komputer. Yang kedua, arsip audiovisual. Arsip yang dapat dilihat dan atau didengar dengan menggunakan peralatan khusus yang memiliki bentuk fisik beraneka ragam tergantung pada media teknologi yang digunakan pada saat penciptaannya. Yang ketiga, arsip kertas. Arsip yang informasinya terekam dalam media kertas yang berupa tulisan terang atau ketigaan. Yang keempat, arsip kartografi. Merupakan arsip yang berisi tentang informasi yang digambarkan dalam bentuk gambar grafis dan atau fotogrametik maupun sistem atau lembaga peta yang menggambarkan suatu wilayah. Oke, yang terakhir, pengelolaan arsip dinamis berdasarkan Undang-Undang Kearsipan. Pengelolaan arsip merupakan salah satu bidang yang tercangkup dalam kebijakan kearsipan nasional berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dalam alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, penyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Oke. Pengelolaan arsip dinamis berdasarkan Undang-Undang Kearsipan. Yang pertama, pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Yang kedua, pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Yang ketiga, pelaksanaan pengolahan arsip dilakukan oleh arsiparis. Yang keempat, penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolahan ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Yang kelima, jadwal retensi arsip yang selanjutnya disebut JRA adalah yang berisi sekurang-kurangnya nomor urut, jenis arsip, jangka waktu menyimpan atau retensi, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Adapun tata naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Yang pertama, naskah dinas arahan. Ada naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, naskah dinas penugasan. Yang kedua, naskah dinas korespondensi. Terdapat nota dinas, surat dinas, dan surat undangan. Yang ketiga, naskah dinas khusus.
nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dalam negeri, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengantar, dan pengumuman. Yang keempat, naskah dinamis lainnya ada laporan, telaah staf, dan notula. Selanjutnya, format naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, persyaratan pembuatan naskah dinas. Naskah dinas memenuhi persyaratan. Yang pertama, mencerminkan ketelitian dan kecermatan baik dalam bentuk susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa maupun penerapan kaidah ejaan dalam pengetikan. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis, secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima. Dan yang ketiga, mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan dapat diandalkan. Adapun selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia memperhatikan ketentuan mengenai pemakaian. Yang pertama, kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa baku, bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Indonesia. Kemudian, ejaan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, nama kementerian atau jabatan menteri pada kepala naskah dinas. Pencantuman kepala naskah dinas pada halaman pertama naskah dinas dengan menggunakan A. Lambang negara dan nama jabatan menteri, B. Lambang dan nama kementerian, C. Lambang dan nama kementerian serta alamat lengkap unit kerja, D. Lambang PTN sesuai dengan statuta, nama kementerian serta alamat lengkap PTN. Penggunaan lambang negara dan lambang kementerian untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas kementerian. Perlu ditentukan penggunaan lambang negara dan lambang kementerian dalam naskah dinas. Kepala naskah dinas dengan lambang negara kepala naskah dinas menteri menggunakan lambang negara dan nama jabatan secara simetris. Kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal. Yang ketiga, susunan naskah dinas. Yang pertama, kepala naskah dinas. Ketentuan kepala naskah dinas adalah A. Jarak dari tepi atas kertas ke garis penutup 4,5 cm. B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditulis dengan huruf kapital dengan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 16. C. Nama unit utama atau e-liaison. I. Selain Sekretariat Jenderal ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14 serta dicetak lebih tebal daripada nama kementerian. D. Nama pusat, perguruan tinggi negeri, Kopertis, dan unit pelaksanaan teknis ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14 serta dicetak lebih tebal daripada nama kementerian. Yang E. Alamat ditulis lengkap tanpa singkatan atau akronim atau penggalan dengan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. F. Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0398 M 1977 tanggal 6 September 1977 dengan uraian lambang sebagai berikut. Lambang kementerian pada kepala surat dapat dicetak berwarna sesuai dengan Keputusan Mendikbud nomor 0398 M 1977 atau dicetak hitam putih dengan ukuran tinggi 3 cm dan lebar 3 cm. Dan yang kedua, tanggal naskah dinas ditulis dengan tata urut sebagai berikut. Yang pertama, tanggal ditulis dengan angka Arab. Yang kedua, bulan ditulis lengkap. Dan yang ketiga, tahun ditulis lengkap 4 digit dengan angka Arab. Yang ketiga, hal naskah dinas. Hal naskah dinas perlu dicantumkan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan penjelasan tingkat tentang materi yang dikomunikasikan dan menjadi rujukan dalam komunikasi. Yang kedua, memudahkan identifikasi. Yang ketiga, memudahkan pemberkasan dan penyimpanan surat. Dan selanjutnya, pejabat dan alamat tujuan naskah dinas atau naskah dinas ditunjukkan kepada nama jabatan pimpinan dari instansi pemerintah di lembar naskah dinas ditulis dengan urutan. Yang pertama, singkatan YTH, yang kedua, nama jabatan, dan yang ketiga, nama kota. Selanjutnya, alamat naskah dinas untuk perhatian alamat tujuan naskah dinas yang dicantumkan di amplop surat ditulis dengan urutan. Yang pertama, singkatan YTH, yang kedua, nama jabatan, yang ketiga, alamat lengkap. Pencantuman kata menyapa seperti bapak, ibu, dan saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan, baik pada sampul maupun pada surat.
Contoh penulisan alamat naskah dinas. Penulisan alamat naskah dinas pada sampul surat. Alamat pada sampul surat perlu dicantumkan nama jabatan, unit kerja, dan alamat lengkap. Contohnya, yang terhormat Kepala LPMP Provinsi Jambi, Jalan HM Yusuf Singadekane nomor 31, Telanayipura, Jambi 36122. Yang kedua, penulisan alamat naskah dinas pada surat. Alamat pada surat dicantumkan nama jabatan, unit kerja, dan nama kota tanpa alamat lengkap. Contoh, yang terhormat Kepala LPMP Provinsi Jambi, Jambi. Selanjutnya yang keempat ada penomoran dan pengodaan naskah dinas. Pemberian kode naskah dinas dilakukan baik yang ditujukan untuk unit organisasi atau unit kerja di kementerian maupun di luar kementerian. Kode naskah dinas tidak dicantumkan pada naskah dinas, peraturan, instruksi, perjanjian kerjasama dalam negeri, nota kesepahaman, dan perjanjian internasional dan surat edaran. Kode naskah dinas terdiri atas yang A ada kode jabatan, merupakan identitas jabatan dari pejabat yang menandatangani naskah dinas. Yang B ada kode unit organisasi, merupakan identitas dari unit organisasi yang membuat atau mengeluarkan naskah dinas. Yang C kode unit kerja, merupakan identitas dari unit kerja yang membuat atau mengeluarkan naskah dinas. Yang D kode hal, merupakan identitas yang berisi materi pokok naskah dinas atau subjek naskah dinas. Contoh pemberian nomor dan kode naskah dinas, surat yang berasal dan ditandatangani oleh menteri. Sini ada contoh 25 merupakan nomor urut surat keluar. MPK merupakan itu kode jabatan yang menteri. PR 0002 merupakan kode klasifikasi arsip tentang rencana strategis. 2020 itu merupakan tahun pembuatan surat. Selanjutnya yang kelima ada ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf serta kata penyambung. Penentuan jarak spasi dengan memperhatikan aspek keserasian, keindahan, dan banyaknya isi naskah dinas dengan ketentuan yang pertama, jarak antara judul dan isi adalah 2 spasi. Yang kedua, jika judul lebih dari 1 baris, jarak antara baris pertama dan baris kedua adalah 1 spasi. Dan yang terakhir, jarak tiap-tiap baris disesuaikan dengan keperluan. Naskah dinas menggunakan jenis huruf Arial, Times New Roman, atau Bookman Old Style dengan ukuran 11 atau 12. Selanjutnya yang keenam ada penentuan batas atau ruang tepi. Pengaturan ruang tepi untuk naskah dinas sebagai berikut. A. Ruang tepi atau berjarak paling sedikit 1 spasi di bawah kepala naskah dinas apabila menggunakan kepala naskah dinas, atau berjarak paling sedikit 2 cm apabila tanpa kepala naskah dinas. Yang B. Ruang tepi bawah berjarak paling sedikit 1,5 cm dari tepi bawah kertas. Yang C. Ruang tepi kiri berjarak paling sedikit 1,5 cm dari tepi kiri kertas. Dan D. Ruang tepi kanan berjarak paling sedikit 1,5 cm dari tepi kanan kertas. Yang ketujuh ada nomor halaman. Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung sebelum dan setelah nomor. Dikecualikan bagi halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kepala naskah dinas, tidak perlu mencantumkan nomor halaman. Yang kedelapan ada tembusan. Ketentuan penggunaan tembusan. A. Tembusan hanya digunakan apabila naskah dinas memerlukan tembusan. Yang B. Kata tembusan ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada awal kata tanpa garis bawah, diikuti tanda baca titik 2 sejajar dengan pembuka. Yang C. Naskah dinas di sebelah kiri bawah dan sejajar dengan singkatan NIP penjabat penanda tangan. Yang D. Pihak yang diberi tembusan ditulis di bawah kata tembusan, dan apabila yang diberi tembusan lebih dari 1, diberi nomor urut dengan angka Arab sejajar dengan kata tembusan. Yang E. Pihak yang diberi tembusan tidak didahului singkatan yang terhormat atau diikuti frasa sebagai laporan atau sebagai arsip. Yang ke-9 ada lampiran. Jika naskah dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman pada lampiran naskah dinas merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. Yang ke-10 ada penggunaan lambang negara atau lambang kementerian. Ketentuan penggunaan lambang kementerian sebagai berikut. Lambang kementerian merupakan tanda pengenal atau identitas berupa simbol yang digunakan dalam tata naskah dinas sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya. Yang B. Lambang kementerian digunakan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dan yang C yang terakhir, lambang negara kementerian ditempatkan di sebelah kiri pada kepala naskah dinas. Yang ke-11 ada penggunaan cap lembaga. Ketentuan cap dinas dan cap jabatan adalah sebagai berikut.
A. Kerangka cap jabatan dan cap dinas lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kecuali cap jabatan dan cap dinas perguruan tinggi negeri. Yang B. Kerangka cap dinas kementerian dan unit utama atau eselon 1 terdiri atas seperti di contoh slide sebelumnya, itu ada garis lingkaran luar berukuran 45 mm dan garis lingkaran dalam berukuran 30 mm. Dan yang kedua, garis lingkaran luar dibuat dengan garis lingkar ganda dan garis lingkar paling luar dibuat lebih tebal daripada garis lingkaran luar bagian dalam. Yang C. Kerangka cap dinas pusat-pusat, Kopertis dan unit pelaksana teknis terdiri atas pertama, garis lingkar luar berukuran 45 mm dan garis lingkar dalam berukuran 30 mm. Dan yang terakhir, garis lingkar luar dibuat dengan garis lingkar tunggal dan dibuat lebih tebal daripada garis lingkar dalam. Yang D. Untuk cap jabatan dan cap dinas perguruan tinggi negeri tidak ada perubahan. Contoh cap dinas dan cap jabatan adalah A. Cap jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terlihat seperti gambar di dalam slide, yaitu di tengah posisinya ada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Yang B. Cap dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipergunakan oleh wakil menteri dan staf ahli menteri. Contoh cap dinas seperti yang ada di dalam gambar slide. Yang ke-12, perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas dapat dilakukan dengan persyaratan yang harus jelas, dengan menunjukkan jenis, materi, format naskah dinas atau bagian mana dari naskah dinas tersebut yang disusun perubahan, pencabutan, pembatalan, dan atau ralat. Yang A. Perubahan yaitu mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan. Yang B. Pencabutan yaitu mencabut naskah dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus atau naskah dinas yang baru ditetapkan. Yang C. Pembatalan yaitu menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas tidak diperlukan lagi melalui pernyataan pembatalan dalam naskah dinas yang baru. Yang D. Ralat yaitu perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang baru. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil seperti salah ketik dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas. 13. Hal yang perlu diperhatikan. Naskah dinas yang ditunjukkan untuk beberapa tujuan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dapat digandakan. B. Naskah dinas dibuat dengan kertas yang menggunakan kepala naskah dinas asli. Yang C. Dapat menggunakan tanda tangan asli. Dan D. Cap dinas asli. Tembusan naskah dinas dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dapat digandakan. B. Cap dinas asli. C. Diberi tanda checklist pada tujuan tembusan. Untuk arsip naskah dinas dibuat dengan kepala naskah dinas asli, ditanda tangani asli, dan dicap asli. 14. Kelengkapan naskah dinas. Kelengkapan naskah dinas berupa disposisi. Disposisi merupakan satu kesatuan dengan naskah dinas yang bersangkutan. Disposisi dikeluarkan oleh menteri, pemimpin unit organisasi, pemimpin unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama, pemimpin UPT, sekretaris lembaga layanan pendidikan tinggi, dan pemimpin PTN berisi petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan naskah dinas yang ditulis secara jelas. Penggunaan kertas bekas untuk mencetak disposisi tidak diperbolehkan. Berikut format disposisi menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Apakah surat ini sangat rahasia, sangat segera, atau biasa? Ini dapat di-checklist. Lalu di sebelah kanan ini ada tanggal pembuatan, di sebelah kiri ada nomor agenda, tanggal, asal surat, nomor surat, lampiran, perihal, dan diteruskan kepada apakah yang pertama ada sekretaris jenderal dan lain-lain. Lalu diperuntukkan untuk apa surat tersebut dibuat, ataukah untuk diketahui, ataukah untuk diperhatikan, dan lain-lain. Atau adakah catatan yang ingin ditinggalkan. Dan di sebelah kanan bawah ada Jakarta, tanggal dan tahun pembuatan,
lalu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh dan bagian surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian surat. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat yang di sebelah kiri terdapat logo Tuturi Handayani dan juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Terdapat alamat, telepon, faksmil, laman, dan juga ponsel. Lalu yang kedua, ini ada pembuka surat yang berisi A, tanggal surat di sebelah kanan posisinya, yang B, nomor surat yaitu 5574-1-TU-2019, yang C, lampiran yaitu satu berkas, yang D, halaman surat yaitu undangan narasumber, yang D, alamat tujuan surat yang ditulis secara lengkap, yang F, salam pembuka, dan yang ketiga terdapat isi surat berisi paragraf pembuka, yang H, paragraf isi, yang I, paragraf penutup. Yang keempat, penutup surat. J, salam penutup, yang K, penanda tangan surat, yang I, ini tembusan yang diperuntukkan oleh Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Simpulan, berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud yang dimaksud naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, dan penyampaian naskah dinas serta media yang digunakan dalam kedinasan. Tata persuratan dengan aturan format surat yang berlaku dapat mendukung kegunaan dengan memberikan informasi yang mungkin diperlukan untuk menemukan kembali dan menyajikannya. Tata persuratan sebagai aturan formal menginformasikan bentuk dan format surat yang berlaku dan sah dalam suatu organisasi. Format surat memiliki hubungan logis atau keterkaitan dengan konten arsip dan harus dibuat dan dipelihara. Arsip sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan, daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga arsip termasuk dan tidak terbatas pada kertas dan dokumen elektronik, foto, peta, mikrofilm, serta audiovisual, sedangkan kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Baik, presentasi oleh kelompok 12 sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.